Halo Sobat Alam, selamat berjumpa lagi dengan channel Jaya Guru. Search and Rescue atau SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya. Keingintahuan tentang jalur tak resmi sangat beresiko, tersesat, hilang, dan sulit untuk ditemukan. Seperti yang terjadi pada tahun 1993 di Pasir Pangrango. Januari tahun 93, BKSDA Gunung Gede Pangrango mendapatkan laporan tentang 3 orang pendaki yang belum kembali turun setelah 3 hari. Pagi itu, tanpa sengaja, kami yang sedang melakukan registrasi pendakian mendapatkan seorang pria yang melaporkan ketiga temannya yang belum kembali turun. Hasil laporan ketiga survivor berangkat ke Gunung Pangrango melalui jalur Cihelang, Cisaat, Sukabumi, dan berencana turun lewat jalur Cisarua. Ini adalah jalur lintasan terlarang bagi sebagian pendaki. Pria yang ternyata kakak dari salah satu survivor tampak panik. Laporan pun diterima pihak Taman Nasional. 3 orang yang hilang, 1 orang pria dan 2 orang wanita. Kami pun lantas tergerak untuk mencari karena salah satu teman hafal jalur Cisarua. Setelah berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kami pun diizinkan untuk melakukan pencarian sebagai relawan. Setelah mengantongi nama-nama survivor yang belum kembali, mobil Panther yang dibawa Kulman mulai memasuki area kebun teh Cisarua. Setelah menitipkan kendaraan, ketiga relawan mulai memasuki jalur yang banyak ditumbuhi pohon honje. Melalui jalur rintisan terdengar suara air sungai di kejauhan, karena tujuan pertama kami adalah pos penjaga pintu air. Rumah penjaga pintu air nampak terlihat dari kejauhan yang menyegerakan kami untuk istirahat dan membuat kopi. Sambil berdiskusi langkah apa yang harus dilakukan dalam metode SAR kali ini. Teriakan nama-nama survivor yang hilang terus kami kumandangkan dengan lantang. Berharap suara kami terdengar saat mulai menapaki lembahan, tapi hanya senyap yang didapatkan. 2 jam kini jalan mulai mendaki, pandangan mulai terbatas karena kabut mulai menebar. Kulman masih memimpin di depan karena dia yang pernah sekali melalui jalur rintisan ini, diikuti Aldi dan Denny. Sekarang kami menuju Pasir Pangrango. Kami terus berteriak memanggil survivor yang hilang. Hujan mulai turun. Denny membuka bipak sekedar berlindung dari kerasnya tetesan hujan. Setelah hujan mereda, Kulman kembali mengangkat ransel untuk terus berjalan. Puncak Pangrango mulai terlihat jelas. Aldi dan Denny belum pernah melalui jalur ini. Karena itu, ini adalah kesempatan untuk menjajal jalur yang tak pernah dibuka untuk umum, di mana ujungnya tembus ke Cisaat, Lido, dan Pasir Area. Tapi ini adalah lintasan gila ya teman-teman. Saat melalui lembahan, Kulman menyuruh Aldi dan Denny menuruni lembahan yang diduga survivor tersasar. Pohon-pohon tinggi menjulang bagai kaki raksasa. Aldi dan Denny mulai menyalakan senter sambil berteriak memanggil nama survivor. Di bawah batang pohon, Aldi dan Denny melihat seseorang yang tengah bersandar miring. Tercium bau busuk yang menyengat. Aldi berteriak memanggil Kulman berkali-kali. Kulman mulai mengikuti arah suara yang memanggil. Di depannya nampak Aldi dan Denny tercengang melihat satu sosok manusia yang bersandar pada pohon. Kepalanya miring ke kiri, tertahan oleh semak yang lebat. Sosok itu memakai kemeja kotak-kotak berwarna hijau, berambut pendek. Kulman lantas melokordinat pada kompas yang dibawa. Aldi mulai mengambil gambar dengan tusel Polaroid. Kulman yang sudah terbiasa sebagai SAR gunung mulai memeriksa ciri-ciri orang di hadapannya dan mencocokkannya dengan data survivor yang hilang.
Pakaian wajah dan rambut tidak sesuai dengan ciri-ciri survivor yang sedang dicari. Kami bertiga terus mengamati mayat di hadapan dengan tanda tanya besar. Setelah memastikan sosok yang bersandar sudah menjadi botol kosong, mayat pendaki ini sudah lebih dari seminggu dilihat dari perutnya yang sudah membesar dan mengeluarkan cairan berbau busuk. Ia lantas mengajak kedua rekannya untuk kembali ke atas. Setelah berunding lama, diputuskan bahwa mayat pendaki yang ditemukan bukanlah orang yang dicari. Denny dan Aldi menandai beberapa ikatan tali pada pohon untuk membuat laporan nanti di bawah. Lantas siapakah mayat pendaki malang itu? Tim SAR dadakan yang dipimpin Kulman kembali melanjutkan pencarian. Dipandanginya kembali dua puncak Gunung Gede Pangrango yang menyimpan misteri. Setelah berdoa, mereka segera menuju Pasir Arca yang diyakini menjadi lokasi keberadaan survivor paling terakhir. Jalan menuju Pasir Arca terus meliuk, turun naik, mendaki, menyusuri puncak-puncak utama Punggungan Pasir Pangrango. Punggungan yang kokoh, berjajar laksana tembok Cina, mulai dari lembah Cisaat dan berakhir di puncak Pangrango. Di timur laut, tampak lembah Cihelang membujur panjang, menyimpan bagian-bagian tersembunyi dengan sungai di dalamnya. Sungai yang penuh dengan pacet. Lebih ke timur lagi, membentang punggungan situ gunung yang mirip dengan punggungan pasir Pangrango. 2 jam berselang, mereka sudah sampai di pertigaan Pasir Pangrango dan Pasir Arca. Pertemuan jalur yang agak sulit dicari karena tersembunyi di balik pohon besar. Rimbunan pohon yang jarang ditebas dan jarang dilalui manusia. Peta topografi dibuka Kulman, menunjuk liukan garis yang diduga Sungai Cisukabirus. Ia meyakini daerah ini yang membuat pendaki tersesat. Teriakan terus bergema memanggil nama survivor yang hilang. Kadang suara itu memantul kembali karena terbawa angin hingga ke lembah. Punggungan itu terlihat lebih landai, jaraknya sudah mulai dekat dengan desa terakhir. Di jalur Pasir Arca dengan wilayah area yang lebih datar namun memiliki lembahan yang lebih dalam. Sangat sesuai kemungkinan lokasi terakhir ketiga pendaki yang hilang. Ketiga tim SAR dadakan mulai mencari kelembahan. Di antara tumbuhnya harapan, tiba-tiba guntur terdengar keras di angkasa. Langit mendadak berangsur hitam dan angin mulai keras berhembus. Tercium bau busuk yang terbawa angin, membuat ketiga SAR saling pandang dan mendenguskan napas berkali-kali. Kulman yang terbiasa mencium bangkai saat SAR terus mengitari lembahan, diikuti Aldi dan Denny. Benar saja, di balik semak lebat nampak sesosok manusia tengah terperosok dengan kepala di bawah dan kaki menjuntai ke atas karena tertahan ranting pohon. Aldi mulai melok koordinat pada kompas dan mengambil gambar dari berbagai sudut. Ada kengerian saat melihat kondisi mayat di hadapannya, matanya yang telah hilang dan ditumbuhi belatung dengan perut yang mulai membengkak dan berlendir. Kulman mulai mencocokkan temuannya dengan data yang diperoleh dari BKSDA. Mayat di hadapannya memakai kemeja panjang kotak-kotak berwarna hijau berambut pendek. Ia hanya menggelangkan kepala. Mayat di hadapannya sama persis dengan mayat yang ditemukan pertama kali. Kulman meyakinkan bahwa temuan kali ini bukan survivor yang sedang dicari. Dengan kengerian yang menjalar, satu persatu ketiga SAR itu meninggalkan jenazah malang di antara semak belukar dengan tanda tanya besar. Sungai Cisukabirus dapat ditemui melalui jalur Pasir Arca. Jalur ini sering menyesatkan para pendaki ilegal karena seperti menuju puncak Pangrango, padahal hanya berputar di lembah Pasir Arca yang mengarah ke Sungai Cisukabirus. Beberapa kali kami terus memanggil nama-nama survivor yang hilang. Dari kejauhan tampak ada suara jawaban. Kami segera bergegas langkah. Nampak 4 orang berpakaian SAR sedang menuruni lembah. Itu adalah SAR yang diterjunkan dari arah Cihelang. Di sana kami mendapatkan 3 orang survivor yang sedang didekati tim SAR
Ketiga wajahnya sangat pucat karena kedinginan dan jaketnya pun basah kuyup. Dua wanita nampak sedang menangis. SAR lantas memberikan pertolongan pertama dengan memberi minuman hangat dan makanan. Pakaian mereka pun segera diganti. Setelah membuka tenda, hujan masih mengguyur. Untunglah ketiga survivor ditemukan dengan selamat dan dibimbing turun ke desa terdekat. Kulman memberikan informasi penemuan kedua mayat di jalur Pasir Arca dan Punggungan Pasir Pangrango. Tim lain bergerak mengikuti arahan Kulman dan temannya, mulai mencari keberadaan jenazah tak dikenal. Bersama dua orang SAR terus mencari dengan membuka koordinat pada kompas. Berkali-kali Kulman meriset kompas, tapi koordinat seolah tidak akurat. Tim SAR nampak mulai kesal karena terus-menerus berputar di lembahan, tapi tidak menemukan mayat yang ditunjukkan Kulman dan kedua temannya. Kini semua bergerak ke arah Pasir Pangrango, di mana mayat pendaki pertama kali ditemukan. Namun nihil, setelah berputar hampir 2 jam, tetap koordinat mayat yang telah ditandai seolah raib entah kemana. Bukti terakhir yang dapat membantu adalah cetakan klise dari foto. Seminggu telah berlalu, Kulman dan rekannya mulai mencetak foto tersebut. Hasilnya nampak batang pohon, di bawahnya tumpukan ranting. Demikian juga foto-foto yang lain, tak ada bukti ada penemuan mayat-mayat pendaki yang hilang. Suatu misteri SAR yang tak pernah terjawab.